Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-435. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-435 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham, di mana ini saya ambil di dekat-dekat sektor farmasi ya, kesehatan yang ada hubungannya juga dengan farmasi dan kesehatan, yaitu ada PIVA, IRA, AGI, KF, INAF, dan saham Mark. Namun sebelum kita mereview 6 saham tersebut, seperti biasa kita akan melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana IHSG hari ini ditutup naik 0,5% setelah 2 hari dia dibanting cukup kasar sekali, dan akhirnya dia bisa kembali naik 0,5% di level 6.600. Total turnover hari ini 13,6 triliun, ada 267 saham naik, 257 saham turun, dan 149 saham yang bergerak stagnan. Net foreign tercatat sell di seluruh market senilai 60 miliar rupiah. Beberapa banking seperti BBNI yang mungkin menjadi penopang kuat dari pergerakan indeks hari ini. BMRI juga naik 3,46%, Telkom juga 2,33%, BBNI 4,78%. Ada Harum 4,15% dan Antam di 2,56%. Ini beberapa yang mungkin bisa menjadi penopang ya di saat IHSG tadi sempat terjerembab, namun dia bisa naik kembali. Dan juga selamat buat teman-teman yang ambil IPTV di grup Joran Discord, itu banyak yang dapat ARA ya kayaknya. Mungkin ada yang jual 80, ada yang ARA, dan selamat ya. Jadi kalau teman-teman yang mau gabung juga di Joran Discord nanti bisa gabung bareng. Kita langsung ke saham pertama, yaitu saham PIVA ya, yaitu Pyridam Pharma. Di mana PIVA menjelang closing tadi tiba-tiba ditarik 1,5% di harga 1015, padahal dalam perjalanan intraday hari ini di zona merah. Tiba-tiba menjelang closing ditarik ke 1015, yang mana menjadi titik tertinggi hari ini. Dan level resistennya berada di 1025, dan ini artinya dekat sekali. Nanggung untuk kita entry, lebih baik menunggu konfirmasi dia bisa breakout baru kita entry. Jadi breakout dengan volume yang tinggi, maka memastikan PIVA masih bisa terus rally dengan target jauh ke 1170. Kalau memang dia bisa breakout, silakan buy on breakout. Tapi kalau tidak mampu breakout, lebih baik tunggu di 965. Jadi ada dua opsi, dua pilihan. Ketika dia belum mampu melewati 1025, kita jangan dulu entry, kita coba tunggu lagi di 965. Tapi kalau dia bisa melewati 1025, silakan pertimbangkan untuk entry buy mungkin 1025 sampai dengan 1035, target kenaikan menuju 1170 sampai dengan 1200, dan prepare cut loss di bawah 1000. Tapi kalau ternyata dia tidak bisa breakout, ya lebih baik tunggu di 965, 970, mungkin kita bisa dapat di area yang bagus seperti itu. Karena nilai transaksinya sepi, kita skip ke emiten berikutnya. Namun sekali lagi teman-teman yang mungkin mau bergabung, kita webinar talks bareng belajar teknikal menjadi trader mandiri bersama Jabintang di tanggal 30 Januari nanti. Teman-teman bisa segera daftar di website Joran Fest. Nah, apa itu website Joran Fest? Ini saya coba informasikan kembali bahwa di website Joran Fest teman-teman bisa dapat banyak informasi ya. Pertama dari artikel. Di sini kita update setiap hari, ada artikelnya, ada artikel umum, ada head to head. Dan kalau teman-teman belajar yang artikel umum, teman-teman bisa baca semuanya ya seperti biasa artikel umum. Tapi kalau teman-teman lihat misalkan kayak Aduquat Produsen ini baru diupdate tadi, ini teman-teman akan terhalang dengan biaya lah biasa. Jadi teman-teman kalau mau akses seluruhnya, teman-teman bisa berlangganan. Dan berlangganan ini tidak hanya dapat artikel, tapi yang teman-teman bisa dapat webinar gratis. Di sini nanti gratis, tidak perlu bayar. Kemudian nanti kalau yang sudah menjadi member, teman-teman juga akan bisa mendapatkan satu tombol lagi, yaitu analisa fundamental dan teknikal. Jadi ketika dia itu belum menjadi member, tombolnya cuma ada artikel sama webinar. Tapi ketika dia sudah jadi member seperti saya, member, maka dia ada muncul satu tombol analisa lagi. Dan tadi artikel ini teman-teman bisa baca sampai habis ya, sampai ada kesimpulan. Jadi tidak stop ya, tidak berhenti atau tidak ada hambatan ya. Ini masih tidak bisa kita lihat semua. Jadi itu semua bisa diakses, plus nanti teman-teman dapat premium Discord ya, join bareng kita di premium Discord. Itu
salah satu keuntungan. Tapi kalau yang mau daftar webinar ya, tinggal klik buka joranfest.com, pilih webinar, kemudian klik ini dan pastikan teman sudah mendaftar ya akunnya, kemudian tinggal klik daftar sekarang ya. Itu gampang prosedurnya. Jangan sampai telat, paling lambat sebelum 30 Januari 2022. Kita kembali ke slide. Next saham berikutnya akan kita review adalah saham IRA, di mana saham IRA ditutup di minus 4,33% di saat beberapa farmasi yang lainnya tidak terlalu dalam, tapi IRA cukup dalam hari ini, minus 4,33%. Ya sempat dia 17.25 malah, mungkin ARB itu ya. Namun dia bisa kembali bangkit dan closing di 17.70 ya. Dan ini memungkinkan IRA bisa terus mengalami kelanjutan kenaikan ya, kalau memang dia bisa bertahan di area seperti ini. Tapi yang menarik adalah memang kita masih belum bisa entry karena dia masih berada di bawah level PBL-nya. PBL-nya di 19.25. Tapi harganya sekarang di 17.70. Ini jaraknya masih cukup jauh dan tidak mau mengambil resiko. Takutnya dia naik cuman sampai sini terus turun lebih dalam. Ini ya minusnya kita dalam juga. Tapi tentu ada juga orang yang mau berspekulasi nih. Ya orang yang tidak sabaran, orang yang mau yang penting hajar atau takut ketinggalan kereta, ya dia pasti akan langsung HK. Sah-sah saja sebenarnya, mau dia HK mau tidak itu sah-sah saja. Tapi ada tapinya nih. Ketika teman-teman opsinya adalah membeli sebelum dia bisa naik atau sebelum dia bisa konfirmasi breakout di 19.25, maka teman-teman harus punya exit plan seperti apa. Jadi misalkan teman-teman ambil di 17.70, kemudian dia tidak naik ke 19.25 malah turun. Nah, itu teman-teman harus tahu di mana level cut loss-nya. Di sini cuman saya bisa informasikan level next support, mini support lah, trendline bawah itu di 17.15. Jadi teman-teman bisa atur sendiri money management dan trading plan-nya. Tapi kalau saya pribadi, misalkan saya disuruh memilih, ya saya menunggu konfirmasi dulu. Walaupun saya ketinggalan beberapa persen, tapi saya harus memastikan dulu ini dia mau uptrend ini dia sudah konsolidasi. Jangan sampai saya beli setelah itu dia terus turun dan akhirnya saya bingung mau cut loss di level berapa. Lebih baik saya tertinggal sedikit daripada saya harus kehilangan lebih banyak. Jadi menunggu konfirmasi itu adalah salah satu poin penting bagi seorang trader agar tidak menjadi jebakan sendiri ya buat kita. Jadi kita mau dapat cuan lebih banyak, ternyata dia belum waktunya naik, dia masih terus turun lebih dalam. Dan pada akhirnya ketika dia sudah waktunya naik, kita sudah capek, kita cut loss dan dia naik. Itu adalah suatu penyesalan yang besar sekali. Oleh sebab itu, ketika kita mau trading, memang kalau saya pribadi selalu menunggu dia setelah. Saya senang sekali ketika dia jatuh, dia turun koreksi dalam, tapi harus ada masa-masa dia untuk konsolidasi. Contoh IPTV itu dia ARB dari 216 kalau tidak salah, itu turun sampai di 60-an. Kemudian dia mulai bermain sideways, kemudian dia mulai konsolidasi. Kemudian kemarin saya lihat banderologinya lagi menarik, walaupun broker summary-nya tidak kelihatan, tapi di market itu bisa kita deteksi juga ya, ada triknya. Nah, langsung saya informasikan ke grup Joran Discord untuk buy IPTV di jam 1.46 kalau tidak salah, di 71.72, cut loss di bawah 70, dan hari ini sempat arah dan terjun bebas setelah itu. Jadi harus menunggu konfirmasi antara dia bisa breakout atau dia bisa konsolidasi dulu. Itu memungkinkan kita atau lebih meyakinkan kita untuk nyaman trading di sebuah saham. Tapi kalau mau spekulatif buy, mau nekat-nekat juga boleh, tidak ada yang larang ya, karena semua duit-duit Anda, uang-uang masing-masing. Yang penting kita harus tahu bahwa yang sudah kita cari di dunia nyata jangan sampai habis sia-sia di dunia trading. Itu saja pesan dari saya. Next kita punya saham AGI, ya, di mana saham Aneka Gas Industri ditutup 1,41% di level 1430, ya, di mana kalau teman-teman perhatikan bahwa AGI ini sangat menarik sekali. Ini setelah mengalami penurunan yang dalam juga sebenarnya, kemudian inilah dia mencoba untuk konsolidasi, dan konsolidasi ini berada di atas level PBL-nya. Dan ini menurut saya pribadi sangat menarik sekali. Tinggal kita lihat bagaimana broker summary-nya nantinya. Kalau saya pribadi, selama dia masih bertahan di atas 14.20, tentu AGI sangat menarik.
silakan pertimbangkan entry untuk buy selama dia masih bertahan di atas 14.20 dengan range buy 14.20 sampai dengan 14.30. Cut loss di bawah 1.400, target kenaikan menuju 15.75 sampai dengan 18.40. Tapi kalau misalkan besok opening dibanting lagi di bawah 14.20, ya lebih baik wait and see. Lebih baik kita jangan entry dulu. Tapi kalau dia bisa terus bertahan kuat, main di 14.20, kemudian 14.30, 14.40, silakan langsung ambil, langsung buy, prepare cut loss-nya, target menuju 15.75 sampai dengan 18.40. Kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini bagus, secara struktur juga bagus. Jadi konfirmasi semuanya, technical oke, bandermologi oke, Agi ini terlihat menarik. Tapi balik lagi, market tidak ada yang bisa tebak besok. Bisa saja ini semua bagus, besok dibanting. Ya siapa tahu, market maker yang nonton bisa jadi. Tidak ada yang tahu sih sebenarnya, tapi dari probability-nya, saya yakin ini 80-90% dari technical sudah oke, bandermologi sudah oke, maka ada potensi untuk dia naik dengan target menuju 15.75 sampai dengan 18.40. Next kita punya saham Inaf, ya, saham Indofarma Tbk ditutup stagnan di 2030, di mana Inaf ini masih bertahan di atas PBL-nya di 1995. Dan setelah dia juga mengalami penurunan yang dalam, dia mencoba untuk naik namun turun kembali, dan ini masih wanti-wanti karena dia masih belum bergerak sideways ya untuk konsolidasinya. Dia masih ada turunan yang mana ini harus dipertahankan dengan baik. 1995 ini wajib dipertahankan dengan baik. Kalau jebol dari 1995, maka potensi penurunannya dalam sekali untuk Inaf. Jadi hati-hati. Tapi kalau memang dia bisa kuat bertahan di 1995, ini menarik untuk risk rewardnya. Bayangkan ya, kita beli misalkan di 2000, cut loss katakan 3 tick atau ya minus 3% lah, katakan ya 3%, jadi mungkin di 1940 katakan. Tapi target kenaikan kita sampai 2400, upside-nya sampai 2400, cut loss cuma 60 poin, tapi upside-nya sampai 400. Itu mungkin sekitar 1 banding berapa itu? 400 dibagi 60 ya. 1 banding 6 bisa jadi. Nah, itu potensi atau risk reward-nya sangat menarik. Risk reward ratio-nya sangat menarik. Sehingga kalau teman-teman yang mau membeli, pertama, pastikan dia tidak turun di bawah 1995. Kalau memang dia tidak bisa turun di bawah 1995, silakan entry buy 1995 sampai mungkin 2020, 2010. Silakan ambil di sana, batasi cut loss kurang lebih 1960, 1970. Target kenaikan menuju ke 2400 sampai 2650. Kalau dilihat dari sisi broker summary, ini karena volumenya tidak terlalu besar, jadi sekilas terlihat belum menarik ya, baik secara volume maupun secara structure. Oke, next kita punya saham Mark. Di mana saham Mark Dynamics Indonesia ditutup naik 1,17% di harga 1.290. Di mana Mark sekilas middle trendnya up, dan ini teman-teman bisa perhatikan dia bergeraknya cukup baik dalam tren lainnya, dan sekarang sedang berjuang untuk menembus resistnya di 1335. Jadi kalau teman-teman perhatikan, resistnya sedikit lagi ditembus ya. Kalau memang dia bisa breakout, maka potensi kenaikan untuk Mark masih terbuka lebar. Saran saya lebih baik memang kita menunggu konfirmasi dia breakout ya dari 1335, itu mungkin jauh lebih menarik atau jauh lebih safety buat kita, karena ini resist ya, hati-hati. Satu kali tidak mampu tembus, rejection sudah 4 kali. Ini kalau tidak tembus lagi, bisa koreksi kembali ke 1205. Jadi lebih baik pastikan dulu. Yang sudah tembus pun malah bisa turun kembali, apalagi yang belum breakout. Jadi pastikan dia naik, kuat bertahan sampai closing, maka ada potensi dia terus melanjutkan kenaikan. Tapi kalau closing masih di bawah garis resist 1335, maka ini masih belum aman, masih belum kuat. Jadi kalau teman-teman mau membeli, lebih baik memang pastikan dulu dia breakout di 1335. Itu mungkin jauh lebih menarik, atau tunggu saja di 1205 di area support terkuat PBL. Karena ini kalau tidak mampu jebol di 1335, ya bisa jadi potensi dia kembali menguji supportnya di 1205. Jadi bisa diatur strateginya tergantung pergerakan market besok ya. Dia bisa breakout, kita ambil. Gagal breakout, lebih baik tunggu di level support.
Dari sisi broker summary secara volume dan structure sebenarnya ini masih menarik untuk mark ya. Hanya kita harus memastikan dia bisa breakout dulu baru kita coba entry. Sebelum lanjut juga ke saham terakhir yang akan kita review hari ini, ada iklan sedikit teman-teman bagi yang mungkin mau membeli saham IPO. Teman-teman sekarang bisa dengan mudah membeli saham IPO lewat iPod karena ada IPO di iPod. Teman-teman tinggal download aplikasinya, teman-teman bisa di Play Store atau di App Store. Teman-teman tinggal daftar di Indo Premier Sekuritas, kemudian nanti dalam akun teman-teman tinggal beli di IPO. Itu mudah banget. Teman-teman tinggal cari mana saham-saham yang mau akan IPO, tinggal klik saja order permintaan awal ya. Tinggal klik order permintaan awal, langsung teman-teman swipe ya. Tinggal swipe saja teman-teman, pesanan langsung terkirim. Bisa baca prospektus juga, ada termsnya juga, semuanya jelas di sini. Kapan public expose, kapan peminatan awal, kapan penawaran umum, kapan listing, semua jelas di sini ya. Jadi teman-teman kalau mau beli saham IPO, teman-teman bisa download aplikasi Indo Premier Sekuritas, segera daftar, dan nanti teman-teman bisa pilih yang IPO untuk bisa ikut orderan saham-saham yang akan IPO. Mungkin yang terdekat ada saham apa lagi? Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan. Buka saja akun Indo Premier Sekuritas dan segera ikut IPO-nya. Dan saham terakhir kita review hari ini adalah saham Kimia Farma, di mana saham KF ditutup naik 0,94% di harga 2140, di mana kalau teman-teman perhatikan saham Kimia Farma ini masih berada di dekat dengan level supportnya di 2070, dan ini juga masih menarik ya, sama seperti INAF. KF lebih bagus sebenarnya dari sisi turnovernya, dan ini sudah turun dalam, kemudian mencoba untuk konsolidasi. Semoga bisa kuat bertahan di 2070, maka KF ini menarik sekali karena sama seperti INAF, potensi upside-nya terbuka lebar. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli Kimia Farma KF, pastikan dulu 2070 bisa dipertahankan. Kalau memang bisa kuat mempertahankan 2070, silakan pertimbangkan buy dengan target kenaikan menuju 2630 sampai dengan 2810. Batas cut loss mungkin di bawah 2040 atau di bawah 2030. Tapi kalau misalkan opening langsung dibanting di bawah 2070 ya jangan masuk, karena kita reason to buy-nya adalah wajib mempertahankan 2070 dulu. Kalau yang bisa bertahan silakan ambil, mungkin di range buy 2070 sampai dengan 2100 bisa jadi pilihan untuk teman-teman entry di saham Kimia Farma. Dari sisi broker summary, secara volume, secara structure, Kimia Farma juga terlihat menarik. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-435 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.